warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin ikhwatu iman, jemaah kuliah subuh yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir di Majelis Tafsir Iliyin pada kesempatan subuh yang berbahagia ini mengkaji surat Al-Baqarah ayat 196 halaman 30. Al-Baqarah ayat 196. Untuk subuh ini pembahasan tajwidnya dilewat dulu karena ini ayatnya cukup panjang Pak, jadi biar tuntas ya. Walaupun tentu pembahasannya tidak akan terlalu mendalam karena waktunya tidak akan mencukupi gitu ya. Al-Baqarah ayat 196 ini berbicara seputar haji dan juga umroh ya. Berbicara tentang hal-hal ataupun aturan-aturannya yang berkaitan dengan ibadah haji dan umroh. Di ayat ini Allah mengawali firman-Nya dengan huruf wawu ya. Ini sering disebut dengan wawu istinaf atau wawu ibtida. Itu wawu yang berfungsi untuk memulai pembicaraan. Sehingga boleh dikatakan bahwa Al-Baqarah 196 dengan ayat sebelumnya itu agak sedikit terpisah pembicaraannya gitu. Walaupun kalau mau dihubungkan Al-Baqarah 196 dengan ayat-ayat sebelumnya ada keterkaitannya. Seperti kan tempo hari pernah kita bahas tentang ini 190 itu kan berbicara tentang perjanjian Hudaibiyah, di mana perjanjian Hudaibiyah itu pun kan erat kaitannya dengan ibadah haji dan umroh yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta 1000 atau 1500 para sahabatnya yang waktu itu kan pada tahun ke-6 Hijriyah dan gagal untuk dilaksanakan karena dicegal oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Jadi kalau mau dihubungkan ada hubungannya. Cuman nampak itu ayat 196 dengan ayat sebelumnya itu terpisah gitu. Pembicaraannya itu terpisah. Sehingga di sini mengawali firman-Nya dengan huruf wawu. Wawu yang menunjukkan permulaan pembicaraan. Wa atimmu, nah, wa dan atimmu, sempurnakanlah. Ini kan sebuah perintah ini Pak, sebuah kata kerja yang menunjukkan perintah. Dan sempurnakanlah oleh kalian wahai umat Islam. Kan kalau bicara ibadah haji dan umroh itu syaratnya itu satu muslim, dua baligh, kemudian yang ketiga berakal itu. Kemudian
yang keempatnya itu mampu, baik fisik, pesak, kemudian memiliki ini sehat jasmani dan rohani. Jadi dan sempurnakanlah oleh kalian wahai umat Islam apa al-hajja, ibadah haji, wal umrata, dan juga ibadah umroh, lillahi, ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala, lillahi rabbil alamin, inna salati wa nusuki, nah itu, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah di sini ada beberapa hal yang bisa kita ambil. Yang pertama, Allah memerintahkan kepada kita itu untuk menyempurnakan ibadah haji dan juga ibadah umroh. Jadi hukum asalnya itu ibadah haji dan ibadah umroh itu harus dilaksanakan dengan sempurna, baik rukun ataupun syaratnya gitu. Baik rukun ataupun syaratnya. Cuma nanti ada beberapa hal yang bisa menjadikan seseorang itu mendapatkan rukhsah, ya, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menyempurnakan ibadah haji ataupun umroh gitu. Itu manakala ada udzur, ada halangan yang sifatnya syar'i gitu. Ada udzur syar'i, itu dibolehkan tidak menyempurnakan ibadah haji ataupun umroh gitu. Nah, nanti ada beberapa udzur syar'i yang membolehkan seseorang itu tidak menyempurnakan ibadah haji dan umroh gitu. Cuman hukum asalnya itu wajib disempurnakan. Dari wajib bisa bergeser gitu, mendapatkan keringanan manakala ada beberapa hal yang sifatnya syar'i. Apa haji itu? Tempo hari pernah kita sampaikan, al-hajj itu al-qasdu, itu menyengaja. Jadi orang bersengaja, seorang muslim bersengaja pergi ke tanah suci gitu, dalam rangka menunaikan hajatnya. Haji hajat itu kan. Seorang muslim bersengaja pergi ke tanah suci dalam rangka menunaikan hajatnya. Apa hajatnya itu? Yaitu menunaikan rukun Islam yang kelima, karena Allah. Makanya dalam sebuah hadis kan Rasul pernah mengatakan, la tasubbur rihal illa ala salasati masajid. Kalian jangan menyengajakan diri melakukan sebuah perjalanan yang sifatnya berbau ibadah kecuali ke 3 masjid. Sekali lagi, kalian jangan menyengajakan diri gitu Pak. Ciri menyengajakan diri itu meluangkan waktu gitu ya. Lagi sibuk-sibuk kerja sampai ditinggalkan, mengeluarkan biaya yang besar gitu. Kecuali perjalanan itu ke 3 tempat. 1 Masjidil Haram, 2 Masjid Nabawi, yang ketiga Masjidil Aqsa. Kalau di lain ketiga tempat itu dikhawatirkan ada nuansa kesyirikannya gitu. Jadi barangkali dalam rangka tabaruk gitu Pak ya, mencari berkah dari orang-orang yang sudah meninggal, nah itu dikhawatirkannya begitu.
atau dikhawatirkannya bertabamu. Bertabamu itu mencari jimat-jimat gitu dari kuburan orang-orang yang soleh. Nah, makanya Rasulullah mengatakan, kalian jangan menyengajakan diri melakukan sebuah perjalanan yang bernuansa ibadah kecuali ke 3 tempat: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Kemudian yang kedua, al-umroh. Nah, umroh itu secara sederhana berziarah, Pak. Berziarah dalam rangka memakmurkan, umroh amir itu, dalam rangka memakmurkan tempat-tempat yang menjadi syiar Islam itu. Kan di Mekah, di Madinah itu ada tempat-tempat yang menjadi syiar Islam, menjadi lambang kebesaran Islam, tempat-tempat yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun tentu harus mengagungkannya. Ziarah lah, atau bahasa kitanya itu wisata rohani lah itu. Nah, jadi perintah yang pertama adalah sempurnakan ibadah haji dan umroh itu. Kemudian perintah yang kedua, ketika kita itu menunaikan ibadah haji dan umroh, niat dan tujuannya itu harus lillahi, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, lillahi rabbil alamin. Nah, ini memberikan sebuah isyarat satu, betapa besar gitu godaan setan bagi orang yang mau ibadah haji ataupun umroh agar mereka tidak lillahi rabbil alamin. Sehingga seringkali ada orang yang menunaikan haji dan umroh itu barangkali niatnya itu tidak lillah, tapi ligoirillah. Umpamanya ada orang yang ibadah haji dan umroh itu dalam rangka menyelamatkan diri, ngumpet gitu Pak, mungkin terjerat kasus gitu di negerinya, biar selamat berangkatlah haji dan umroh. Itu kan bukan lillah kalau gitu. Atau haji dan umrohnya itu dalam rangka meraih prestis gitu. Itu pun bukan lillah. Atau haji dan umrohnya itu biar disegani oleh orang lain, itu tidak lillah. Makanya Allah perintahkan lillahi, karena Allah. Nah, bagaimana kalau orang itu setelah haji dan umroh dipanggil Pak Haji atau Bu Haji? Ya, boleh saja, sah-sah saja. Atau dalam prakteknya begini, orang yang sudah ibadah haji dan umroh tidak perlu menuntut orang lain memanggil Pak Haji atau Bu Haji. Tetapi bagusnya orang-orang itu dalam rangka mengharmoniskan hablum minan nas, bagusnya itu memanggilnya itu Pak Haji atau Bu Haji gitu. Itu kan dalam rangka mengharmoniskan hubungan. Seperti beginilah Pak, kita zakat, infak, sodako tidak perlu menuntut orang lain untuk berterima kasih kepada kita, tetapi alangkah baiknya yang diberi atau amilin itu mengucapkan terima kasih. Seorang ulama, seorang kiai gitu, ketika menyampaikan tausiah tidak elok juga gitu meminta jasa transportasi gitu.
Tapi alangkah bagusnya jamaah itu, pokoknya ada yang khutbah Jum'ah ke muhajirin, alangkah bagusnya itu memperhatikan transportasinya. Itu kan menjadi lebih bagus kalau hidup seperti itu. Nah kayak begitulah Pak. Jadi jamaah haji dan umroh atau yang pernah ibadah haji dan umroh tidak perlu menuntut untuk dipanggil Pak Haji dan Bu Haji, tapi masyarakat akan lebih ini Pak ya, akan lebih harmonis ya, akan lebih terkesan menghormati kalau dia menyebutnya Pak Haji dan Bu Haji. Nah itu kalau kita lihat dalam sejarahnya, kenapa di negara kita itu muncul istilah Pak Haji dan Bu Haji. Itu kan di zaman itu Pak, di zaman itu Snokkorgronya itu. Jadi dulu di zaman penjajahan Belanda, jadi orang-orang yang sudah menunaikan ibadah haji dan umroh itu ditandain biasanya Pak, ditandai. Nah ditandainya itu dengan sebutan haji gitu. Saya kurang tahu itu motifnya si Belanda menandai dengan sebutan haji itu apa gitu ya. Apa ini dianggap sebagai orang-orang yang berpotensi membahayakan atau bagaimana sehingga disebutlah, diberi gelar haji itu. Itu sejarahnya kan pada saat itu. Karena memang kan waktu itu biasanya orang yang menunaikan haji dan umroh itu orang-orang yang dianggap membahayakan oleh mereka Belanda itu, maka disebutlah haji gitu. Kita lanjutkan nih. Jadi hukum pertama itu kita diperintahkan untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Wajib menyempurnakan ibadah haji dan umroh. Nah, kalau bicara ibadah haji itu ada dua istilah yang perlu kita ketahui. Satu istilah ihram, dua istilah tahallul. Ihram dan tahallul. Ihram itu artinya pengharaman, sederhananya begitu. Tahallul itu penghalalan. Jadi kalau orang itu sudah berihram, maka dia masuk keadaan di mana di situ ada larangan-larangan yang diharamkan untuk diucapkan atau dilakukan. Kalau sudah ihram, Pak. Seperti ini dalam sholat, Pak, takbiratul ihram itu. Ketika orang itu sudah takbiratul ihram, maka ada larangan-larangan yang harus dihindari, baik ucapan ataupun tindakan, yaitu ucapan dan tindakan yang di luar sholat. Tidak boleh kita itu mengucapkan bacaan di luar sholat. Tidak boleh kita itu melakukan gerakan-gerakan di luar sholat. Pokoknya ke sholat ngangkat HP gitu, ngobrol temenan, atau babaturan hello gitu temenan. Karena sudah masuk keadaan ihram, takbiratul ihram. Kemudian diakhiri dalam ibadah haji itu yang disebut dengan tahallul, penghalalan, yang biasanya ditandai dengan mencukur rambut gitu. Mencukur rambut. Kalau sudah mencukur rambut, maka hal-hal yang dilarang atau diharamkan itu menjadi dibolehkan, karena sudah masuk keadaan yang halal. Sama dalam sholat pun begitu, ada yang disebut dengan salam. Salam itu kalau dalam haji itu tahallul itu. Kalau sudah mengucapkan salam, mau kentut boleh, atau mau kisbai juga boleh gitu. Mau ngobrol juga boleh gitu. Nah itu setelah tahallul pun begitu, hal-hal yang dilarang itu menjadi boleh.
Apa saja yang dilarang dalam ibadah haji dan umroh itu? Nah itu kalau baca dalam kitab-kitab haji itu ada yang dilarang khusus untuk laki-laki. Nah, biasanya itu satu nih, dilarang memakai tutup kepala. Jadi kalau sudah ihram itu dilarang memakai tutup kepala. Kemudian yang kedua, dilarang memakai sepatu atau sandal yang menutupi mata kaki. Kalau menutupi mata kaki dipotong gitu Pak, potong biar tidak menutupi mata kaki. Kalau nggak sempat beli lagi gitu. Kemudian yang ketiga, dilarang memakai pakaian yang berjahit gitu. Itu untuk laki-laki. Ada larangan yang khusus untuk perempuan. Satu, memakai sarung tangan itu Pak ketika ihram itu. Kemudian yang kedua, menutup muka itu. Menutup muka. Itu ada dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Ahmad itu ada. Ada larangan untuk laki-laki dan perempuan. Kalau orang sudah masuk ihram ini Pak, baik ihram haji ataupun ihram umroh. Satu, umpamanya nih, dilarang memotong kuku. Jadi bagusnya sebelumnya ini memotong kuku. Atau kalau mau motong kuku setelah bertahallul, setelah masuk keadaan penghalalan. Kemudian memotong atau mencabut rambut. Mau rambut naon we, mau rambut ketiak, mau rambut kumis, rambut si emen, itu tidak boleh. Kemudian memakai wangi-wangian itu. Kemudian membunuh binatang, merusak pohon, memetik tangkai, itu tidak boleh itu. Termasuk tidak boleh berhubungan suami istri kecuali kalau sudah bertahallul. Kalau belum bertahallul berarti dia berada pada keadaan ihram. Nah, itu hal-hal yang perlu diketahui ketika kita menunaikan ibadah haji dan umroh. Nah, agar haji dan umrohnya itu sempurna, maka larangan-larangan itu harus dihindari. Larangan itu dihindari. Itu kan termasuk rukun ya, rukun haji. Kita lanjutkan nih. Nanti kita bahas lebih jauh. Maka in jika uhsirtum, uhsiro dihalangi tum kalian, atau maka jika kalian itu terhalang. Apa yang bisa menghalangi seorang jemaah haji atau umroh untuk menyempurnakan ibadah haji dan umrohnya itu? Satu, umpamanya terhalang oleh musuh Pak. Seperti halnya dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya tahun ke-6 Hijriah itu kan dihalangi oleh pasukan Quraisy yang berjumlah kurang lebih 200, yang kemarin kita sampaikan waktu itu dipimpin oleh Khalid bin Walid. Itu kan dihalangi sehingga tidak bisa menyempurnakan ibadah haji dan umroh gitu, yang sampai terjadi perjanjian Hudaibiyah itu. Atau yang menjadi penghalangnya itu sakit Pak, sakit. Jadi sudah berniat untuk ibadah haji dan umroh, bahkan sudah berihram, baik ihram untuk haji dan umroh, lalu kemudian sakit, atau penghalangnya itu ada musibah gitu Pak, ada musibah. Umpamanya setelah ihram terjadi kecelakaan gitu, atau musibah yang lain lah.
sehingga tidak bisa menyempurnakan haji dan umroh. Boleh dapat dispensasi itu, tapi syaratnya itu famastaisaro. Istaisaro itu mudah, minal hadyi, al hadyi itu sembelihan hewan kurban itu Pak. Boleh syaratnya tidak menyempurnakan haji dan umroh, satu, kalau ada udzur syar'i. Udzur syar'inya itu yang tadi, terhalang oleh musuh atau dihalangi musuh, kemudian sakit, ketiga dapat musibah. Kemudian syarat yang kedua atau alasan yang kedua boleh tidak menyempurnakan haji dan umroh itu kalau harus menyembelih hewan kurban. Kenapa harus menyembelih hewan kurban? Itu untuk menunjukkan ya, bahwa dirinya itu keluar dari keadaan ihram gitu Pak. Jadi biar dirinya itu keluar dari keadaan ihram. Kemudian setelah itu mencukur rambut Pak. Mencukur rambut itu kan tahallul. Tahallul itu penghalalan, bukti bahwa dirinya itu keluar dari keadaan ihram. Sehingga hal-hal yang diharamkan pada saat dia berada dalam keadaan ihram itu menjadi halal kembali gitu. Menjadi halal kembali. Seperti dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dihalangi oleh orang-orang musyrik Quraisy untuk beribadah haji dan umrah, maka Rasulullah dan para sahabat itu menyembelih hewan kurban di Hudaybiyah itu Pak. Menyembelih hewan kurban di Hudaybiyah itu untuk penghalalan gitu Pak, supaya kembali kepada kondisi semula, halal mencukur rambut, halal memotong kuku, halal berhubungan suami istri dan lain sebagainya. Nah seperti itu kalau orang itu sudah berihram. Bahkan nih, wala dan janganlah tahliku, kalian mencukur ru'usakum, kepala kalian. Ini tentu jangan dipahami memotong kepala ini Pak, memotong rambut yang tumbuh di kepala. Dan janganlah kalian itu memotong rambut kalian hatta sehingga yablugo sampai al hadyu, hewan kurban itu mahillah, di tempat penyembelihan hewan kurban. Jadi sebelum memotong rambut, sebelum bertahallul, untuk masuk kepada keadaan dihalalkan hal-hal yang dilarang, itu harus menyembelih hewan kurban dulu. Nggak boleh motong rambut dulu. Hukum asalnya nggak boleh motong rambut sebelum menyembelih hewan kurban. Harus memotong dulu hewan kurban baru motong rambut. Itu kalau orang itu sudah berihram Pak. Nah ihram itu bisa ihram untuk umroh, bisa ihram untuk haji. Ada ihram untuk umroh, ada ihram untuk haji. Nah, di mana ihram itu dilakukan? Di mikot itu Pak. Kan orang melakukan ihram itu di mikot. Mikot itu ada dua, satu mikot zamani, dua mikot makani. Mikot zamani itu waktu menunaikan ibadah haji dan umroh. Kapan? Bulan haji, atau lebih tepatnya dari mulai bulan Syawal sampai 10 Zulhijjah atau sampai hari tasyrik. Nah itu kan mikot zamani, waktu ibadah haji itu Pak, Syawal sampai 10 Zulhijjah atau hari tasyrik. Kalau mikot makani yaitu
yang berkaitan dengan tempat. Itu kan mikot itu ada 5 itu Pak ya. Ada 5 mikot itu. Satu, ada mikot itu Zulhulaifah. Itu bagi jemaah haji yang datang dari Madinah dan yang melewatinya. Itu mikotnya di Zulhulaifah. Nah, ketika di Zulhulaifah itu jemaah haji atau jemaah umroh itu biasanya mengganti pakaian dengan pakaian ihram. Tuh Pak, sambil niat di situ, niat ibadah haji atau niat ibadah umroh. Wajib niat itu, wajib. Dan wajib lillahi ta'ala. Cuman kalau sudah bicara apakah dilafadzkan atau dalam hati, itu beda pendapat di situ Pak. Berbeda pendapat. Kalau masalah dilafadzkan atau tidak. Tapi yang jelas niat karena Allah itu wajib. Bagi jemaah haji yang datang dari dari Najd, itu mikotnya itu di Zuhfah itu. Ada Zulhulaifah, ada Zuhfah. Bagi jemaah haji yang datang dari Yaman, itu mikotnya di Yalamlam gitu. Sering mendengar ada mikot Yalamlam. Ada jemaah haji yang datang dari dari Sam. Yang dari Sam itu mikotnya di Julfa. Kalau yang dari itu bagi jemaah haji yang datang dari Irak gitu. Bagi yang dari Irak itu di Datu Irkin, Pak. Datu Irkin. Jadi ada mikot Zulhulaifah, ada mikot Zuhfah, ada mikot Qarnul Manazil gitu Pak. Ada mikot Yalamlam, ada mikot Datu Irkin itu Pak. Nah, kalau kita pernah mendengar mikotnya di mana? Di Bir Ali. Nah, itu Zulhulaifah itu Pak. Itu bagi jemaah haji yang berangkat dari Madinah dan yang melewatinya. Itu di Bir Ali. Nah, ketika mikot itu kan mengganti pakaian ihram sambil berniat, sambil mengucapkan lafaz talbiyah. Kalau sudah masuk ihram, maka hal-hal yang dilarang itu harus dihindari itu. Nah, harus dihindari. Boleh melakukan kalau ada udzur syar'i. Nah, makanya nih dalam kalimat berikutnya nih, faman, maka man, barang siapa karena keadaannya minkum di antara kalian maridon sakit, atau bihi ada sakit min roksihi di kepalanya. Nah, itu. Jadi yang pertama sakitnya umum, sakit di luar kepala, tapi tentu sakit yang tidak memungkinkan menyempurnakan ibadah haji dan umroh. Sakit yang kedua, sakitnya khusus di kepala. Macam-macam lah sakit di kepalanya itu Pak. Bisa karena kepalanya buduk gitu Pak, sehingga kalau tidak dicukur itu garatel gitu, barangkali banyak kutu gitu Pak, dan lain sebagainya. Nah, boleh mencukur, boleh bertahallul sekalipun belum menyembelih hewan kurban. Itu tapi tadi kalau dia sakit atau di kepalanya ada penyakit. Jadi pada dasarnya Pak dilarang mencukur rambut kalau belum waktunya. Karena mencukur rambut itu merupakan aktivitas yang disebut tahallul. Dan tahallul itu menunjukkan
orang itu keluar dari keadaan yang diharamkan, kecuali boleh mencukur kepala itu satu bagi yang sakit, dua bagi yang di kepalanya ada sakit. Tetapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Fafidyatun, membayar fidyah. Apa fidyahnya itu? Satu min siyamin, melaksanakan puasa. Ini kalau baca dalam kitab tafsir itu melaksanakan saum 3 hari, Pak. Jadi kalau kita mencukur rambut belum waktunya, padahal kita sudah berihram nih, maka itu harus saum selama 3 hari. Yang kedua, au atau sodakotin, membayar sodakoh. Sama seperti orang yang ini, orang yang batal puasa karena sakit atau karena lanjut usia sehingga tidak mampu, itu boleh membayar fidyah, yaitu dengan memberikan 6 orang fakir miskin kalau dalam ibadah haji. Memberikan sodakoh, yaitu memberikan makan 6 orang fakir miskin. Berapa besarnya? Setengah dari zakat fitrah, yaitu setengah sok, Pak. Kemarin sudah kita bahas kan. Kalau zakat fitrah itu 1 sok, kalau fidyah itu setengah sok. Au atau nusukin, membayar menyembelih hewan kurban. Nah, ini yang disebut dengan dam ini, Pak. Disebut dengan dam, denda gitu. Jadi kalau orang itu karena ada alasan syar'i sehingga dia itu harus mencukur rambut sebelum waktunya, boleh, tapi harus bayar dendanya itu puasa 3 hari, 2 membayar sedekah atau fidyah, 3 menyembelih hewan kurban. Hewan kurbannya apa? Ya, hewan kurban boleh domba, kambing, sapi, unta itu. Kita lanjutkan nih. Faida, maka jika amintum, kalian merasa aman. Aman dari apa? Ya aman dari rasa takut, Pak. Aman dari ancaman musuh, kemudian aman dari penyakit itu. Faman, maka barang siapa tamatta'a, itu melakukan tamattu. Apa tamattu itu? Bersenang-senang gitu, Pak. Kita sering mendengar kan ada istilah haji tamattu gitu, Pak. Ibadah haji itu kan ada 3. 1 ada haji ifrad. Haji ifrad itu haji di mana si jemaah haji itu dia melakukan ihram haji dulu baru umroh. Itu haji ifrad. Haji dulu baru umroh, disebutnya haji ifrad. Ada haji tamattu. Haji tamattu itu umroh dulu baru haji. Yang ketiga ada haji qiron. Haji qiron itu adalah niat ihram haji dan umrohnya disatukan, itu, Pak. Niat haji, niat ihram haji dan umrohnya disatukan. Jadi disebutnya haji qiron. Nah, biasanya orang Indonesia, nih jemaah haji dari Indonesia, itu rata-rata menempuhnya itu haji tamattu, itu, Pak. Umumnya begitu, melakukan haji tamattu. Maka sehingga jemaah haji di Indonesia itu biasanya membayar dam, membayar denda. Karena apa? Tadi itu tuh, menempuhnya itu rata-rata menempuh haji tamattu itu. Nah, haji tamattu itu adalah dia itu umroh dulu baru haji. Nah, makanya kalimatnya nih, faman maka barang siapa tamatta'a, melakukan haji tamattu,
Seperti apa haji tamattu itu? Bil umroh dulu, ilal haji, baru haji itu, Pak. Famas taisaro, maka sembelihlah minal haji, hewan kurban. Bagaimana nih prakteknya? Ini kalau saya gambarkan begini nih, yang namanya haji tamattu itu. Pertama orang itu kan berihram. Nah, dalam ihram itu satu memakai pakaian ihram, yang kedua berniat. Di mana melakukan ihramnya itu atau mulai melakukan ihramnya itu di mikot, itu yang tadi saya katakan di mikot. Di mana mikotnya itu? Nah, jadi mikot itu bisa diartikan begini: akhir dan juga permulaan. Akhir orang itu boleh melakukan hal-hal yang dilarang, atau permulaan orang itu harus meninggalkan hal-hal yang dilarang, itu mikot itu. Nah, itu ada tempatnya. Kalau gelombang satu nih, kan di Indonesia biasanya pakai gelombang-gelombang kalau ibadah haji itu, Pak. Kalau gelombang satu itu biasanya mikotnya itu di Bir Ali itu. Adalah dari Indonesia. Itu yang mikotnya itu dari Madinah itu. Bir Ali kan Zulhulaifah itu. Itu kalau jemaah hajinya gelombang satu. Kalau jemaah hajinya gelombang dua, itu biasanya mikotnya itu ada di embarkasi itu. Masih di tanah air, Pak, di embarkasi itu. Umpamanya kalau di kita kan di mana tuh? Pondok Gedenya. Nah, di Pondok Gede itu sudah berihram, sudah memakai pakaian ihram, sekaligus niat. Maka semenjak memakai pakaian ihram dan berniat itu, semua larangan itu berlaku itu, Pak. Sudah tidak boleh lagi umpamanya geus make pakaian ihram ya, geus niat erek nyakedeung heula jeung pamajikan, teu meunang eta. Teu meunang. Karena dia sudah masuk ihram. Kalau ihram itu di embarkasi tadi, Bekasi itu ya. Atau biasanya mikotnya itu di ini, Pak. Ada yang mikotnya di atas pesawat. Umpamanya sebelum memasuki Yalamlam itu sudah berganti pakaian ihram, Pak. Atau sebelum memasuki Kornul Manazil sudah mengganti pakaian ihram dan berniat. Atau ada juga yang gelombang dua itu biasanya mikotnya itu di itu tuh, di Dubai. Di Dubai ada kan King Abdul Aziz di situ. Nah, itu bisa mikot di situ. Nah, yang jelas kalau orang itu sudah berihram, baik dengan niat termasuk mengganti pakaian ihram di mikot itu, semua larangan itu berlaku. Nah, haji tamattu itu biasanya begini: satu, orang itu ihram dengan cara berniat dan mengganti pakaian. Setelah berihram, kemudian yang kedua itu adalah tawaf. Tawaf. Sesampainya di tanah suci kan tawaf itu. Kemudian setelah tawaf itu adalah sa'i. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah itu, Pak. Dan diusahakan Ka'bah, Pak, itu berada, kita itu berputar ke arah kanan itu, Pak, ke arah kanan. Berarti kalau ke arah kanan, Ka'bah itu berada di sebelah, kita berputar ke arah kiri. Berarti Ka'bah itu ada di sebelah mana tuh? Sebelah kiri kita ya Ka'bah itu. Kita mulai tawaf itu dari Hajar Aswad dan berakhir juga di Hajar Aswad sebanyak 7 kali gitu, Pak. Kemudian setelah tawaf, sa'i, berlari-lari kecil antara Bukit Sofa sampai Marwah. Setelah sa'i, tahallul itu, Pak.
mencukur rambut. Itu kalau haji tamattu, Pak. Tahallul mencukur rambut. Nah, seandainya setelah tahallul itu masih ada waktu ke ibadah haji, Pak, maka di situ ada beberapa hal yang dibolehkan. Termasuk berhubungan suami istri ini boleh, Pak nih. Kalau dari tahallul ihram umroh ke ihram haji masih ada waktu. Umpamanya nih selesai tahallul ihram umrohnya itu tanggal 4 lah. Itu kan ke ibadah haji masih ada waktu sampai tanggal 8, ada waktu 5 hari. Kita sudah tahallul, sudah mencukur rambut sebagai pertanda bahwa kita itu sudah beres umroh. Kan tadi haji tamattu itu umroh dulu kan, Pak, baru haji. Lalu kita itu mau mencukur rambut, setelah mencukur rambut mau memotong kuku boleh, atau barangkali mau melamar juga boleh, mengawinkan juga boleh, memotong kuku boleh gitu. Termasuk berhubungan suami istri itu boleh kalau hajina haji tamattu setelah bertahallul sebelum masuk ihram haji. Itu dulu pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Kan pada waktu haji wada, Rasulullah dan para sahabat itu datang selesai melaksanakan umroh itu tanggal 4, Pak. Tanggal 4. Masih ada waktu tuh 5 hari. Kemudian Rasulullah mengatakan, bertahallullah kalian, mencukur rambutlah kalian, lalu silahkan gauli istri kalian gitu. Waktu itu sahabat bingung, ya Rasulullah, masa kita harus menggauli gitu. Bagaimana nanti ketika wukuf kalau kami meneteskan air mani gitu. Kan seringkali di masyarakat itu begini, Pak, banyak hal-hal yang sebetulnya dibolehkan tapi kulantaran teu apal ilmuna jadi seperti kan kemarin kita bahas, dulu itu orang itu menganggap bahwa bulan Ramadan di malam hari tidak boleh hubungan suami istri. Turunlah ayat boleh gitu. Dulu ada pemahaman kalau menjelang Jumaahan terus hayang nyakedeung yang memajikan teu meunang kan. Menang boleh kalau sebelum Jumatan begitu. Dulu itu kan kalau kentut di air batal puasa, itu kan hal-hal yang tidak ada dasarnya. Jadi kalau sudah tahallul umroh dan belum ihram haji, hal-hal yang dilarang boleh, asal nih jangan masuk kepada ihram haji. Nah setelah tanggal 8 itu, Pak, biasanya setelah tanggal 8 itu kan orang sudah persiapan untuk ibadah haji, maka dia itu ihram haji. Tadi ihram umroh, Pak, diakhiri dengan tahallul. Ihram umroh, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul. Maka kalau masih ada waktu silakan melakukan apapun. Setelah masuk waktu haji itu kan intinya itu tanggal 10, 11, 12, Pak, atau tanggal 10 Zulhijjah hari tasyrik, intinya haji itu. Nah tanggal 8 itu mulai ihram haji. Saat itu niat haji, kemudian memakai pakaian ihram. Setelah niat haji dan pakaian ihram, apa berikutnya? Wukuf kan, Pak. Wukuf di Arafah. Tayenu disebut ngahajikeun kan eta tah. Wukuf di padang Arafah. Yang kita yang berada di Indonesia disunahkan untuk saum. Kemudian setelah wukuf di Arafah itu kan melakukan ini mabit. Biasanya mabit itu di Zulhulaifah, di Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah. Termasuk di situ kan biasanya menyembelih hewan kurban. Itu kan hari nahar, hari menyembelih hewan kurban. Kemudian setelah mabit itu melempar jumroh akobah.
jumrah kubro. Nah, setelah melempar jumrah Aqabah itu ada tahalul ula atau tahalul awal. Nah, setelah orang itu tahalul awal, tadi kan sudah ihram haji sampai tahalul awal, berarti tahalul awal itu 10, 11, 12. Tanggal 10 itu Pak, tahalul awal itu beresnya itu. Jadi setelah pakai ihram haji, kemudian setelah ihram haji itu wukuf, kemudian mabit di Muzdalifah, kemudian melempar jumrah Aqabah, itu tahalul awal. Setelah tahalul awal itu ada sebagian yang haram dibolehkan. Laki-laki dibolehkan memakai tutup kepala. Laki-laki dibolehkan memakai pakaian yang berjahit. Laki-laki dibolehkan memakai sepatu yang menutup mata kaki. Perempuan dibolehkan menutup muka, kan awalnya tidak boleh. Perempuan dibolehkan memakai sarung tangan, tapi baru sebagian yang dibolehkan Pak. Kalau pada tahalul awal, masih ada sebagian yang dilarang. Ini kalau orang sudah ihram haji. Kemudian setelah tahalul awal, berikutnya Pak, dia itu kan biasanya mabit di Mina pada hari tasyrik. Mabit di Mina pada hari tasyrik, termasuk boleh juga menyembelih hewan kurban pada hari tasyrik itu. Setelah mabit di Mina, kemudian dia itu tawaf ifadah itu Pak. Kan tawaf itu macam-macam. Ada tawaf ifadah, itu yang sering disebut dengan tawaf rukun haji, itu tawaf ifadah. Ada tawaf kudum, tawaf ketika datang ke tanah suci dalam rangka menghormati tanah suci. Ada tawaf wada, tawaf perpisahan ketika meninggalkan tanah suci. Ada tawaf nadar, barangkali kita punya nadar, saya kalau seandainya sehat nadar nih mau tawaf 7 kali. Itu sebelum ibadah haji kita punya nadar begitu, maka ketika pergi ke sana itu harus ditunaikan nadar itu. Termasuk tawaf sunat. Tawaf sunat itu bebas itu Pak. Jadi yang namanya tawaf itu selagi kita berada di sana silahkan saja gitu. Sesering mungkin disunahkan untuk tawaf itu. Kalau kita ada waktu gitu Pak ya. Nah, setelah tawaf kemudian sa'i, Pak. Sa'i itu ya. Kemudian setelah sa'i itu baru tahalul sani. Nah, kalau setelah tahalul sani itu semuanya dibolehkan, termasuk berhubungan suami istri dibolehkan, Pak. Jadi ada 2 waktu nih bolehnya hubungan suami istri itu. Satu, setelah tahalul umroh, Pak. Kita beres dari umroh boleh berhubungan suami istri. Yang kedua, setelah tahalul haji yang kedua. Kan dalam ibadah haji tahalulnya ada 2. Ada tahalul awal, itu baru sebagian yang dibolehkan. Ada tahalul sani. Kalau sudah tahalul sani semuanya dibolehkan. Baru setelah itu kan tawaf wada itu Pak. Tawaf wada itu kan tawaf perpisahan. Nah, urutan-urutannya itu seperti itu Pak. Urutan-urutan seperti itu. Jadi ini 1 ihram umroh, kemudian yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahalul. Kalau masih ada waktu boleh melakukan hal yang dilarang termasuk hubungan suami istri. Mulai tanggal 8 itu sudah masuk ihram haji. Niat di situ pakai pakaian ihram. Kemudian wukuf di Arafah. Kemudian mabit di Muzdalifah.
kemudian setelah mabit di Muzdalifah itu melempar jumroh kubro atau akobah. Setelah itu tahalul awal. Nah, pada saat tahalul awal ada sebagian yang dilarang, itu yang dibolehkan. Setelah tahalul awal, kemudian kita itu melanjutkan lagi itu Pak, yaitu satu umpamanya mabit di Mina pada hari tasyrik itu, kemudian melempar jumroh ula sani wusto akobah, kemudian setelah itu tawaf ifadah, kemudian setelah tawaf ifadah sa'i, baru setelah sa'i tahalul sani. Nah geus tahalul sani mah silahkan wae Pak eta mah. Kita barangkali mau melamar, mau menikahkan, berhubungan suami istri boleh. Setelah itu baru tawaf wada. Nah, lanjutkan sedikit Pak nih. Famanna, maka barang siapa lam yajid, yang tidak mendapatkan, maksudnya tidak mendapatkan ini nih hewan sembelihan, fasiyamu, maka dia itu harus membayar dam. Yaitu apa? Fasiyamu, berpuasa. Salah sati ayamin, 3 hari, fil haji, ketika haji, wasab'atin, dan 7 kali, idza raja'tum, apabila kalian kembali ke tanah air. Tilka, itu semua, asaratun, 10 kamilatun, yang sempurna. Itu biasanya yang haji tamattu itu begitu. Kalau yang menempuh haji tamattu itu biasanya diperintahkan menyembelih hewan kurban. Kalau tidak ada hewan kurban, atau ada tapi tidak mampu membeli, kalau domba untuk 1 orang, kalau sapi untuk 7 orang, kayak kurban lah begitu, maka boleh diganti dengan puasa 10 hari, 3 hari di tanah suci, 7 hari ketika kembali di tanah air. Dalika, yang demikian itu, liman, bagi orang, lam yakun ahluhu, manakala keluarganya itu tidak hadiril Masjidil Haram, tidak ada di sekitar Masjidil Haram. Jadi kalau bagi orang-orang yang ada di sekitar Masjidil Haram, itu bisa diganti dengan tawaf, kan mereka orang sana. Sementara yang puasa 3 hari di sana, 7 hari tanah air, itu bagi orang-orang seperti kita nih dari Indonesia Pak. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha, sesungguhnya Allah, sadidul iqab, itu maha keras siksanya. Nah, itu adalah hal-hal yang harus kita ketahui seputar ibadah haji dan umrah, larangan-larangan yang harus kita hindari seputar ibadah haji dan umrah, agar haji dan umrah kita itu bisa sempurna Pak. Itu kita sampaikan sekilas saja, itu sekilas. Kalau ingin jauh mengetahui lebih jauh, engkelah begitu erek ibadah haji atau umrah, bisa ngobrol dengan saya Pak gitu. Ngobrol, mun yang tahu lebih jauh. Minimal kan lamun ngobrol lah sebelum berangkat haji dan umrah mah pangmelikeun oleh-oleh gitu Pak. Sahabat sampai mehna kan ngobrol heula gitu, ingat kembali ngobrolin si ustad ya, pangmelikeun oleh-oleh lah gitu Pak. Itu sepintas saja untuk pengetahuan bagi kita. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya untuk kita semua. Aqulu qouli hada wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.